Hai guys, kembali lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Jadi hari ini aku akan menceritakan ke kalian mengenai salah satu film favorit aku. Di sini menceritakan seorang wanita yang tiba-tiba keluar telur dari rahimnya. Itu butiran-butiran yang keluar itu adalah telur-telur serangga yang ia dapatkan pada saat liburan. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana cerita ia bisa mendapatkan telur-telur itu, dan ia dan teman-temannya pun akhirnya shock. Kenapa bisa ada telur? Dan ia pun ini sangat menyayangi telur-telurnya itu. Lalu bagaimana? Seperti apa? Kalian penasaran? Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe dulu channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Oke, langsung aja ya. Cerita ini dimulai dengan perjalanan liburan ke Costa Rica untuk merayakan pesta berakhirnya masa lajang si Casey. Nah, Casey ini berencana akan menikahi Jared yang mempunyai orang tua yang agak sedikit bertipikal kuno. Dan untuk merayakan pesta ini, si Casey pun mengajak kedua teman baiknya yakni Jill dan Christine. Nah, dalam keadaan mabuk, si Casey ini mengikuti pesta dengan sangat liar dan Casey ini merasa harus bersenang-senang. Dan akhirnya di suatu pagi setelah pesta, si Casey ini dan teman-temannya diberitahu oleh penduduk lokal yang ada di tempat itu, ternyata ada tempat indah yang mereka tidak bisa membayangkan keindahannya. Namun tempat ini merupakan sebuah danau dan tempat ini bukanlah tempat wisata. Dengan sedikit memaksakan kehendaknya, akhirnya mereka pun menuju tempat tersebut, yakni menuju sebuah danau di sebuah hutan. Dan danau tersebut memang sangat indah, tetapi ada sesuatu yang mengancam di balik keindahan danau tersebut. Akhirnya Casey dan Jill pun segera berlari untuk segera menceburkan dirinya ke danau. Dan di saat mereka sedang berbincang-bincang di danau, ternyata ada binatang di dalam air dan dia telah menggigit Casey di bagian pahanya. Dan di sini pun temannya menanyakan keadaan kepada Casey, apakah keadaanmu baik-baik saja? Dan Casey pun menjawab, "Okay, I'm fine." Dan bagaimanakah kisah selanjutnya setelah ia tergigit dari serangga? Singkat cerita, si Casey pun dan teman-temannya akhirnya kembali pulang ke rumah mereka. Dan Casey pun bertemu dengan Jared dan dia menantikan untuk segera menikah dan juga cepat mempunyai anak. Namun mempunyai anak adalah sesuatu yang mengganjal bagi si Casey karena saat itu Casey belum ingin mempunyai anak dan Jared pun menghadiahkan sebuah kursi bayi yang nampaknya kuno dan si Casey tampak tidak menyukai kursi tersebut karena dalam pikirannya masih terbesit apakah aku udah siap menikah atau belum. Casey kemudian akhirnya beristirahat dengan mandi di bathtub dan menyadari bahwa luka gigitan binatang tersebut belum juga sembuh. Dan tanpa menyadari, si punggung Casey mulai tampak berbentol-bentol akibat gigitan binatang tersebut. Dan akhirnya si Casey ini menelpon temannya untuk membicarakan sebuah pernikahannya, mengatakan bahwa siap apa enggak sih sebenarnya aku menikah. Dan akhirnya teman ini meyakinkan bahwa kamu emang harus siap untuk menikah. Kehidupan lama Casey ini kembali dilakukan. Ia pun harus berhadapan dengan ibunya Jared yang tak pernah menyukai si Casey ini. Dan akhirnya Casey ini sering mengajak anjingnya Kairano untuk diajak berjalan-jalan keluar gedung. Itu adalah anjing yang dimiliki oleh tetangga si Casey untuk menghilangkan penatnya selama liburan. Si Casey di kamarnya sedang menelpon temannya dan menceritakan ternyata dia sedang menonton video di mana ia itu pernah bercumbu di pesta dengan lelaki lokal. Tak hanya itu, kegundahan hati si Casey ini bahwa dia itu belum membicarakan tentang pernikahannya dan gigitan-gigitan yang ia terima pada saat liburan kepada si Jared. Dan si Jared pun melihat kenapa sih pacar saya ini mengalami keanehan dalam dirinya, tiba-tiba mual. Dan si Jared pun melihat beberapa keanehan dan ia pun muntahnya itu adalah lendir.
Di suatu malam mereka sedang makan berdua, tampaknya terjadi perubahan pada si Casey. Telinganya si Casey ini lebih peka dan mendengar dengan jelas setiap makanan yang masuk dari tenggorokannya si Jared. Dan akhirnya si Casey ini memutahkan makanannya dan akhirnya mereka berdua itu melakukan making love seperti itu. Tapi ternyata pada saat mereka melakukan hubungan, paha Casey yang terkena gigitan itu mengeluarkan lendir guys. Dan si Jared pun shock dan dia langsung berlari ke kamar mandi dan mengobati lukanya yang tak kunjung sembuh dan makin parah. Dan akhirnya si Casey ini menyuruh si Jared pergi dan si Jared pada saat itu sudah mengetahui lukanya, tapi oke lah mungkin bisa diobati. Dan akhirnya si Casey itu tertidur di bathtub dan ia pun dibangunkan oleh dering telepon. Dan ia merasa aneh, kenapa aku bisa tidur di dalam air sambil bernapas. Perubahan yang terjadi dalam diri Casey ini juga diketahui oleh anjing tuan Matheson, Cyrano. Dan Cyrano ini tampaknya tidak mau lagi dekat dengan Casey. Biasalah anjing itu memiliki kepekaan tinggi banget terhadap orang-orang di sekitarnya. Casey pun akhirnya menelpon Christine di mana ia menanyakan apakah kamu merasakan gejala-gejala setelah liburan, dan Christine pun tidak mengalami apa-apa. Perubahan yang terjadi pada Casey ini makin parah, dia menjadi lebih sensitif pada sinar matahari dan ia pun akhirnya bertelur kecil-kecil seperti telur serangga. Bahkan dirinya bangun dari tidur dalam airnya dikelilingi ruangan yang kini penuh dengan serangga. Kalian bisa lihat kan perubahannya jelas banget. Dan dia itu nanti seolah-olah menyukai telur-telurnya, lendir-lendirnya itu memang jelas banget kelihatan di tempat tidur. Telur-telurnya banyak banget guys, aku nggak bisa bayangkan dan itu sangat menjijikan. Dan dia melihat perubahan dari wajahnya, wah kenapa aku? Dan dia itu sangat menikmati sekali karena mungkin udah pengaruh hormon dari serangga itu. Dan tiba-tiba ibunya si Jared itu masuklah ke dalam kamar si Casey. Di saat suasana makin panik, si Casey ini terus meminta ibu Jared untuk pergi. Tapi ibu Jared ini terus menekan Casey sehingga membuat Casey ini benar-benar merubah menjadi seseorang yang buas. Dan dia dengan segera mencekik Nyonya Kennedy dan menyiramkan semacam cairan gitu ke mulutnya. Dan ibunya Jared pun akhirnya mati dengan muka yang meleleh. Penyesalan yang dirasakan oleh Casey ini hanya sebentar aja. Jadi dia pun membuang mayat ibu Jared ini ke bathtub, menyeretnya dan menaruhnya di bathtub kamar mandi. Casey kini bukan lagi Casey seperti dulu. Kini Casey ini sudah menjadi seakan-akan ratu dari serangga atau manusia serangga. Jared yang menyadari perubahan Casey seakan-akan menghilang dan Jared pun akhirnya menemui si Casey di apartemennya, tapi si Casey malah berteriak mengusir si Jared dan mendadak seperti hilang tidak bisa dihubungi. Karena Christine pun merasa penasaran dan akhirnya ia menemui si Jill. Jadi temannya ini ditemui untuk membantu melihat apa sebenarnya yang terjadi pada Casey. Tapi ternyata si Jill ini mempunyai niat merebut si Jared dari si Casey dan akhirnya si Jill ini tidak mau bertemu dengan si Casey dan Christine pun akhirnya datang sendiri ke rumahnya si Casey. Akhirnya si Christine ini sampai di apartemennya si Casey di mana ia memaksa masuk ke apartemennya si Casey dan setelah masuk ia pun melihat apartemennya begitu kotor dan seakan-akan menjadi sarang sebuah binatang. Dan akhirnya si Christine pun bertemu dengan Casey. Yang awalnya tidak terjadi apa-apa, tetapi setelah Christine melihat wajah Casey, dia menjadi takut dan segera berlari dan Casey pun mengejarnya. Sayangnya Christine malah lari ke kamar mandi di mana mayat Nyonya Kennedy berada dan Casey yang akhirnya bisa masuk ke kamar mandi secara tidak sengaja menutup mulut Christine dengan cairan biru yang keluar dari tangannya. Dan Christine pun akhirnya meninggal karena cairan di mulutnya tersebut.
Sementara itu, si Jared menemui Jill yang memperlihatkan video saat Casey sedang mabuk dan berselingkuh dengan pria lokal. Kenapa Jill melakukan ini? Karena ternyata diam-diam Jill ini menyukai si Jared. Mereka berdua akhirnya melakukan ML di mobil tanpa diketahui. Ternyata sekarang si Casey ini yang kini mampu mendengarkan apa yang mereka lakukan dari jarak jauh. Casey pun akhirnya menjerit dengan keras dan hal ini tiba-tiba membuat muntah Jill dan Jared yang berada di dalam mobil. Jill yang merasakan kesalahan yang ia lakukan, akhirnya ia pun pergi ke apartemennya si Casey. Dan sesampainya di apartemen, dia kaget pas masuk ke dalam apartemen Casey yang sudah berubah menjadi sarang, dan Casey pun dengan mudah menangkap Jill dan mendudukkan si Jill ini di kursi. Di sini akhirnya si Casey ini melemparkan kursi dan akhirnya memanggil si Jared, dan Jared pun akhirnya masuk ke dalam apartemen dan melihat si Jill sudah dalam keadaan seperti itu. Dan di sini si Casey akhirnya marah dan memang ingin membunuh mereka berdua. Jared pun akhirnya segera mau melarikan diri, tetapi tidak semudah itu. Casey pun akhirnya menangkapnya dan pergumulan terjadi dan Casey tidak berdaya. Tetapi Casey memperdaya Jared sehingga pada akhirnya Jared ditusuk dengan ekor yang kini dipunyai oleh Casey. Jared pun yang sekarat akhirnya bisa menusuk Casey juga di bagian dadanya dengan tongkat tajam dan menginjak kepala Casey sampai hancur. Jared pun akhirnya berlari ke apartemen dan coba menelpon polisi, tetapi belum sempat dia menelpon polisi, dia telah merenggang nyawa terlebih dahulu. Akhirnya polisi datang dan mengecek semua isi apartemennya si Casey. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, dan subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya. Kita ketemu lagi di next video lainnya. Rekomendasi yang bagus-bagus. Bye-bye.